Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1711. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka, Tuan Dewa Kematian, kata Jenderal Mingyan. Dia dan yang lainnya berlutut di tanah dengan ekspresi mereka yang sangat bersemangat dan mereka semua terlihat fanatik. Penguasa area terlarang makam kematian, ahli teratas yang tak tertandingi di tanah terlantar, yang merupakan salah satu raksasa sejati. Orang ini telah melintasi tanah terlantar selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya juga tak tertandingi. Dari mata Jenderal Mingyan, sekarang setelah Dewa Kematian datang, bukankah anak yang di depannya akan mudah ditangkap dan pasti akan mati? Dan inilah kepercayaan diri di hati Jenderal Mingyan. Malaikat maut. Kincen menatap hantu yang menjulang tinggi di depannya dengan ekspresi yang sedikit serius. Meskipun Kincen telah bertarung melawan ahli teratas transenden rangkap 3 seperti leluhur Tuoba dan leluhur 10.000 tulang, akan tetapi mereka semua hanyalah sisa-sisa jiwa, dan Dewa Kematian di depannya sekarang adalah klon dari ahli teratas transenden rangkap 3 sejati. Klon seperti itu mengandung sebagian dari kekuatan tubuh utama dan pasti memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, kuburan Dewa Kematian berada di peringkat tinggi di area terlarang di seluruh tanah telantar. Untuk memiliki reputasi seperti itu di tanah telantar, Dewa Kematian di depannya jelas bukanlah ahli transendensi rangkap 3 biasa, tetapi yang kuat dalam ahli transendensi rangkap 3 yang sebenarnya. Pada saat ini, aura yang mencengangkan menyapu seluruh dunia menekan Kincen dengan kuat. Sosok agung Dewa Kematian berdiri dengan bangga di langit. Tatapannya tertuju kepada Kincen dengan dingin. Kaulah orang yang ingin menyentuh kuburan Dewa Kematianku. Mata Dewa Kematian tajam mencoba melihat identitas Kincen. Tetapi yang membingungkannya adalah bahwa dengan kultivasinya dirinya tidak dapat melihat ataupun menembus tubuh Kincen sementara waktu. Mingyan, apa yang terjadi? Malaikat maut itu menoleh untuk melihat sekeliling. Matanya sedikit menyipit dan sebenarnya ada niat membunuh di lautan mati di sekitarnya. Tuanku, ketidakmampuan bawahanlah yang membuat tuanku khawatir. Jenderal Mingyan buru-buru berkata dengan panik. Bawahan ini berpatroli di wilayah sekitar sesuai dengan perintah tuanku, mencari jiwa-jiwa yang segar. Tetapi secara tidak sengaja bawahan menemukan roh jahat di bawah komandonya yaitu Sagui, dan membawa bawahan untuk menemukan mata air laut mati. Jadi bawahan datang untuk menyelidiki dan bersiap untuk mempersembahkannya kepada tuanku. Namun tanpa diduga, anak ini muncul entah dari mana, mengintai di mata air laut mati ini dan ingin menyerap bawahan. Jika Anda tidak datang sendiri, Tuan Dewa Kematian, bawahan ini sudah dalam bahaya, kata Jenderal Mingyan. Dia gemetar dan berkata, di depan pemilik area terlarang pemakaman Dewa Kematian. Dirinya yang sebelumnya sangatlah sombong sekarang seperti burung puyuh yang kecil. Oh, mata air laut mati. Pelangi ilahi keluar dari pupil mata Dewa Kematian. Mata air laut mati adalah sesuatu yang sangat didambakannya. Sang penguasa daerah terlarang dapat lebih banyak manfaat dari daerah terlarang. Oleh karena itu, penempuan mata air laut mati di sini itu sangatlah penting baginya. Ya, Anda sangat bagus, kata Dewa Kematian. Dia memandang Jenderal Mingyan dengan puas. Ketika Anda kembali, aku pasti akan memberi Anda hadiah besar. Mendengar itu Jenderal Mingyan sangat gembira. Dia buru-buru menundukkan kepalanya. Terima kasih tuanku, merupakan kehormatan bagi Mingyan ini untuk terus melayani Anda. Mingyan tidak menginginkan hadiah, tetapi hanya ingin membantu Anda memecahkan masalah. Itu sudah cukup bagiku, kata Jenderal Mingyan. Hahaha. Dewa Kematian tidak bisa untuk tidak menahan tawa.
Dia menatap Jenderal Mingyan, matanya penuh dengan kepuasan. "Jangan khawatir, hadiah di makam dewa kematianku sudah jelas. Mari tangkap anak di depan ini terlebih dahulu." Sebelum suara kematian itu jatuh, alam yang berisi napas kematian yang tak berujung menyapu ke arah Qingchen dengan sangat kuat. Dengan basis kultivasi dewa kematian, basis kultivasi Qingchen dapat terlihat samar-samar dengan sekilas. Basis kultivasi seperti itu telah mencapai tingkat 2 transenden yang maha kuasa, dan itu dapat dianggap sebagai seorang jenius yang sangat menakutkan di tempat telantar ini. Tetapi tidak peduli seberapa jeniusnya itu, paling banyak itu hanya transenden ganda. Bahkan jika dirinya sekarang hanyalah klon, transenden ganda atau tingkat 2 tidak akan memiliki alasan sedikit pun untuk bisa bertahan hidup di bawah domain kematian miliknya, atau bahkan itu akan melukai cedera yang sangat serius. Menurut dewa kematian, pemuda seperti itu di depannya hanya dapat ditangkap dengan jentikan jarinya saja. Tidak perlu membuang terlalu banyak pikiran tentang apa yang terjadi saat ini. Qingchen merasakan momentum dari domain kematian yang luar biasa di depannya, dan mata Qingchen membeku sejenak. Dewa kematian ini sangatlah kejam. Jika itu adalah transenden biasa di bawah alam domain kematian ini, di mana ada peluang untuk bisa bertahan hidup. Jika masih hidup, tidak diragukan lagi akan terluka sangat parah. Orang ini sama sekali tidak menganggap dirinya serius. Tapi itu benar, Qingchen mencibir dalam hatinya. Momentum di tubuhnya melonjak dalam sekejap tanpa ragu. Qingchen langsung mengeluarkan pedang karat misterius. Secara langsung melepaskan niat membunuh di dalamnya. Seketika gelombang besar niat membunuh membentang. Melihat bahwa Qingchen berani mengeluarkan pedangnya, dewa kematian segera menunjukkan mata yang menghina, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih intens. Tepat ketika dia akan mengendalikan domain kematiannya untuk benar-benar mencabik-cabik Qingchen, beberapa suara retak yang halus terdengar. Seketika kulitnya berubah drastis. Meskipun suara retak itu sangat kecil, itu dapat didengar dengan jelas oleh para ahli transenden lain di sekitar. Dan Jenderal Mingyan juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dirinya mengetahui bahwa itu adalah suara domain dewa kematian yang telah dirusak sedikit. Hanya ketika transenden tingkat 3 memasuki ranah tatanan abadi, maka mereka dapat membentuk domain tatanan mereka sendiri. Dan di domain tatanan mereka itu, semua orang akan ditekan oleh tatanan mereka. Akan tetapi sekarang suara retak di depan mereka sangat mirip dengan suara domain Raja Kematian yang hancur. Jadi bagaimana mungkin mereka semua tidak terkejut? Semua orang di domain kematian yang dibentuk oleh Raja Kematian dapat melihat dengan jelas bahwa itu sangat kuat sehingga semuanya tampak benar-benar ditekan. Tapi sekarang mereka baru saja melihat Qingchen berkorban mengeluarkan sepotong harta karun, dan domain dewa kematian tiba-tiba retak. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak di depan ini sama sekali bukan ahli transenden ganda, tetapi merupakan ahli transenden tingkat 3? Jika tidak, jika bukan karena transenden tingkat 3, lalu bagaimana mungkin anak ini bisa menembus medan tatanan yang dibentuk oleh dewa kematian? Karena ini sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh ahli transenden tingkat 2. Namun saat ini Qingchen sangat gembira di dalam hatinya, karena dirinya sama sekali bukan ahli transenden tingkat 3, dan yang dia tunjukkan sebelumnya itu adalah niat membunuh yang mengerikan yang terkandung di dalam air laut mati yang ada dalam pedang karat misteriusnya. Dirinya tahu sebelumnya bahwa air laut mati di tanah telantar ini sangatlah mengerikan. Bahkan ahli transenden tingkat 3 pun tidak dapat dengan mudah masuk. Itulah sebabnya ketika Qingchen merasakan bahwa dewa kematian mendesak domainnya, Qingchen secara langsung melepaskan niat membunuh di air laut mati, ingin menghancurkan wilayah dewa kematian. Namun dirinya tidak pernah membayangkan bahwa niat membunuh di laut mati akan begitu mengerikan, sehingga dalam kurun waktu sesingkat ini niat membunuh itu akan merobek retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di medan tatanan yang dibentuk oleh dewa kematian. Meskipun dewa kematian di depannya hanyalah tiruan atau klon, tetapi kekuatannya itu bahkan tidak 1% dari
tubuh aslinya sendiri. Kincen terkejut dan senang bisa menghancurkan domain lawan dengan begitu mudah. Apa ini air laut kematian? Sungguh mengerikan. Memikirkan hal ini, sementara Kincen sangat gembira. Niat membunuh yang mengerikan pada pedang karat misterius terus menyapu dengan gila. Duar. Kekuatan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya mekar seperti lautan luas, terus mengalir ke alam keteraturan yang ditunjukkan oleh Dewa Kematian, dan suara retakan sebuah bidang telah bergema semakin banyak. Domain itu pun pecah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Merasakan itu, ekspresi Dewa Kematian berubah drastis. Dia tidak dapat membayangkan bahwa domain transendensi tingkat 3 lapis ganda itu dapat menerobos domainnya. Dalam sekejap, ini benar-benar tidak dapat dipercaya olehnya. Akan tetapi sebelum keterkejutan di dalam hatinya mereda, dirinya segera merasakan serangkaian niat membunuh yang mengerikan dengan cepat menyusup ke klonnya melalui domain keteraturannya sendiri. Hal ini membuatnya bahkan lebih terkejut lagi karena dirinya segera merasakan bahwa niat membunuh ini sangatlah mirip dengan niat membunuh yang terkandung di kedalaman laut mati. Tidak, itu sama sekali tidak mirip, tetapi keduanya hampir persis sama. Kamu menguasai niat membunuh laut mati. Ini tidak mungkin, kata Dewa Kematian. Dia tiba-tiba berkata dengan terkejut. Hal ini sangatlah mengejutkan, bahkan lebih dari 2 transenden tingkat Kincen yang telah menghancurkan wilayah ketertibannya. Niat membunuh laut mati itu adalah sesuatu yang coba dikendalikan oleh banyak ahli teratas di tanah telantar mereka. Tetapi sampai sekarang para penguasa dari banyak area terlarang di seluruh tanah telantar belum pernah dapat mengendalikan niat membunuh laut mati. Dan paling-paling itu adalah niat membunuh laut mati yang dangkal. Tetapi ahli transenden tingkat 2 pemuda di depannya ini benar-benar dapat mengendalikan niat membunuh laut mati. Ini hanyalah sebuah fantasi. Hanya saja sekarang dirinya tidak peduli untuk berpikir lebih banyak lagi, karena niat membunuh yang muncul di sekitarnya menjadi semakin menakutkan, dan itu telah sepenuhnya menyelimuti dirinya. Kekuatan niat membunuh itu semakin kuat dan terus semakin kuat. Dia bahkan memiliki semacam perasaan. Begitu niat membunuh ini terkondensasi hingga ekstrim, itu mungkin dapat menghancurkan avatarnya yang telah terkondensasi. Dan yang paling membuatnya takut adalah bersamaan dengan niat membunuh yang mengerikan ini, bahkan ada kendala ruang yang mengerikan. Pembatasan ruang ini semakin menyatu. Jika dirinya tidak bereaksi, dirinya mungkin tidak akan bisa bergerak. Dewa Kematian tidak berani ragu lagi. Begitu dia mengangkat tangannya, sebuah sabit hitam di kehampaan muncul. Saat sabit hitam itu muncul, kekosongan di sekitar mengeluarkan suara robek. Sabit hitam pekat ini itu adalah harta karun utama Dewa Kematian, yaitu bernama Sabit Dewa Kematian. Meskipun itu hanyalah bayangan yang juga diproyeksikan, namun kekuatannya sudah cukup menakutkan untuk membuat orang-orang gemetar. Itu cukup untuk membelah ahli transenden puncak tingkat 2 menjadi 2 bagian. Di saat sabit kematian muncul, itu sudah dikorbankan oleh Dewa Kematian dengan seluruh kekuatannya. Segera suara gesekan yang menusuk bergema, seolah-olah angin dingin yang menderu bertiup melintasi tanah yang kosong. Dan cahaya hitam seperti kabut dingin langsung menembus celah antara dirinya dan Kincen, menutup jarang ruang. Niat membunuh yang mengerikan yang dibentuk oleh pedang karat misterius di depan Kincen terus-menerus terkoyak oleh cahaya hitam ini. Pada saat yang bersamaan, Kincen juga mendengar suara retak, dan dirinya tahu bahwa domain niat membunuh yang belum sepenuhnya terbentuk telah terus-menerus hancur di bawah pemenggalan sabit kematian. Kincen tahu dalam hatinya bahwa domain niat membunuh yang dibentuknya hanya karena dia memanfaatkan niat membunuh di laut mati, dan dirinya sama sekali tidak mengendalikan domain ketertibannya. Hari ini dia bahkan belum sepenuhnya memasuki transenden tingkat kedua. Dia masih terlalu lemah untuk menghadapi ahli teratas dalam transenden 3. Pada saat kritis ini, Kincen secara langsung mengaktifkan Aula 10 Kesengsaraan. Segera aula itu tergantung di atas kepalanya. Aula 10 Kesengsaraan memancarkan gelombang cahaya hitam yang langsung menyelimuti Kincen, dan kemudian pedang karat misterius juga dikorbankan dengan gila-gilaan. Salah satunya adalah air laut mati yang dikondensasikan oleh Kincen.
itu berubah menjadi sungai luas dan lalu memotong. Sungai Laut Mati yang gelap dan dalam juga melintasi ruang di antara keduanya, lalu terbelah menuju sabit Dewa Kematian. Dewa Kematian ini memiliki niat membunuh terhadap Qinchen. Oleh karena itu, Qinchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada mereka yang ingin membunuhnya. Sementara para ahli transenden di sekitar, mereka semua melihat sungai Laut Mati yang sangat gelap dan luas, bahkan menjadi sedikit bingung. Niat membunuh yang mengerikan di sungai panjang yang dibentuk oleh air Laut Mati ini secara langsung mengejutkan jiwa, terutama pukulan yang digabungkan. Aura pembunuh Qinchen membuat semua orang ahli transenden di sekitar merasa ngeri. Mereka seperti akan hancur total sebelum mereka dapat melihat Dewa Kematian di sungai panjang ini. Boom! Sungai panjang Laut Mati bertabrakan dengan sabit kematian dan air laut pembunuh yang sangat dalam, dan cahaya gelap yang dibawa oleh sabit kematian pun meluap. Kekuatan yang gelisah mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuhnya, dan dirinya mengorbankan harta pertahanannya. Sepertinya dia tidak ragu-ragu sedikit pun. Duar, setelah sungai panjang dan cahaya hitam itu meluap, pedang karat misterius Qinchen pun melambat. Tetapi Qinchen langsung menghancurkan bilah-bilah hitam dari sabit kematian. Dewa Kematian pun tampak terkejut. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa pukulan sabit kematian yang paling berharga darinya telah dipatahkan oleh bocah di depannya. Di dalam keterkejutannya, hantu sabit kematian di tangannya pun langsung berubah menjadi cahaya berkabut, nyaris tidak berdiri sedikit pun. Kemudian terdengar suara gemuruh lagi, karena hantu sabit kematian hanyalah proyeksi yang dipadatkan oleh Dewa Kematian dengan asal-usulnya sendiri. Itu pun terus-menerus terkena dampak Laut Mati yang perkasa, dan dalam sekejap terdengar suara ledakan. Sosok hantu bayangan sabit kematian pun runtuh dalam sekejap di bawah aliran sungai panjang Laut Kematian, berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan meledak. Bagaimanapun sabit kematian hanyalah bayangan hantu yang diproyeksikan oleh klon Dewa Kematian. Itu bukanlah sabit kematian yang sebenarnya. Dan air Laut Mati yang ditampilkan oleh pedang karat misterius Qinchen itu adalah air Laut Mati yang sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan keduanya, bagaimana itu bisa menahan serangan Qinchen? Setelah bayangan hantu sabit di depan Dewa Kematian pecah, air Laut Mati yang ditebas Qinchen terus mengalir lebih deras. Sungai panjang yang perkasa seperti gelombang tsunami menelan sosok bayangan Dewa Kematian dalam sekejap. Duar, seteguk darah pun muncrat dari mulutnya. Awalnya Dewa Kematian di depan hanyalah proyeksi klon, bukan tubuh utama, dan sama sekali tidak akan memuntahkan darah. Tetapi di bawah dampak air Laut Mati, klon Dewa Kematian langsung menyemburkan darah. Itu memuntahkan darah dan terbang terbalik puluhan ribu meter sebelum akhirnya dapat berhenti. Dan aura di tubuh klon dari Dewa Kematian itu nampak berbintik-bintik. Jelas sekali dia menderita banyak trauma. Tuan Dewa Kematian. Di kejauhan, di dekat mata Laut Mati, Jenderal Ming Yan dan yang lainnya bergegas keluar oleh guncangan yang mengerikan sebelumnya. Dan kemudian mereka melihat pemandangan Dewa Kematian yang diterbangkan mundur dengan luka yang serius.